Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Lutiana dalam peserta Laser CPNS Kabupaten Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke agenda keempat, yaitu tentang habituasi. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian tentang aktivitas saya mempelajari aktualisasi dan habituasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat modul, kemudian akan mempelajari PPT, kemudian juga akan mencatat hal-hal penting yang kita cari dari sumber lain seperti YouTube teman-teman kita yang sudah melaksanakan LASAR. Penasaran? Mari kita lihat. Hal pertama yang saya lakukan ketika mempelajari materi adalah membaca PowerPoint yang sebelumnya sudah dibagikan oleh pembimbing, yaitu materi tentang habituasi dan aktualisasi. Saya membuka satu persatu slide yang ada dalam PowerPoint untuk memahami maksud dan isi dari materi. Saya tidak lupa sambil melihat isi modul sehingga sinkron antara PowerPoint dan pemahaman di modul, sehingga saya bisa lebih mudah memahami maksud dari materi yang disampaikan. Lalu saya menandai bagian-bagian penting agar lebih mudah untuk memahami dari materi tersebut. Saya membaca satu persatu isi dari modul, lalu melihat isi dari PowerPoint agar pemahaman saya antara modul, PowerPoint, dan catatan saya itu sinkron. Untuk beberapa hal yang saya rasa itu penting, saya mencatatnya di buku catatan saya, agar ketika ada materi tentang hal itu, saya bisa lebih ingat dengan mudah karena sudah saya catat di buku catatan saya. Saya sangat antusias mempelajari tentang aktualisasi dan habituasi, sehingga beberapa poin itu saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint agar lebih mudah untuk memahaminya, karena sudah saya rangkum dalam bentuk poin-poin. Saya adalah peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan media Screen Recorder dan YouTube pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa materi yang saya cari dari kancah media yang lainnya seperti YouTube. Jadi ada beberapa teman di beberapa daerah yang sudah melaksanakan LASAR terlebih dahulu sehingga sudah menjalankan aktualisasi. Maka saya memperhatikan bentuk dari video aktualisasi, baik itu mulai dari rancangan, pelaksanaan, serta metode-metode yang dilaksanakan. Nah, itu menambah wawasan saya mengenai aktualisasi dan memperkaya pengetahuan saya tentang habituasi. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, mulai dari membaca modul, kemudian melihat PowerPoint, kemudian menyaksikan beberapa materi dari teman-teman yang sudah melaksanakan LASAR, jadi ada beberapa poin yang saya dapat dari pembelajaran agenda 4 tentang habituasi ini. Jadi poin pertama itu tentang habituasi. Apa sih sebenarnya habituasi? Jadi habituasi adalah pembiasaan perilaku tertentu yang mengarahkan pada pembentukan karakter ideal, di mana ini merupakan pembentukan dari internalisasi dan stimulus yang terdapat dalam lingkungan. Nah, ini akan dilaksanakan, pembentukan karakter ideal ini akan menunjang dalam pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau instansi, di mana ada beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan habituasi yang maksimal di tempat kerja, yaitu yang pertama adalah kepekaan peserta, yang kedua adalah keakraban, yang ketiga adalah kemampuan peserta dalam melaksanakan tugasnya di tempat kerja, dan yang terakhir itu adalah adanya role model atau figur yang dijadikan contoh dalam pembentukan diri di tempat kerja. Yang selanjutnya ada tentang aktualisasi. Jadi dari aktualisasi ini ada 2 poin penting yang harus dibahas, yaitu yang pertama tentang merancang aktualisasi dan yang kedua adalah melaksanakan aktualisasi, di mana di dalam poin itu ada terdapat poin-poin penting yang harus diperhatikan.
Oke, yang selanjutnya tentang penetapan isu. Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan isu. Yang pertama adalah environmental scanning atau memperhatikan masalah dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah problem solving, mencari pemecahan masalah dari masalah-masalah yang ada di lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada analisis, yaitu mengidentifikasi mulai dari dampak, penyebab, dan identifikasi pemecahan masalahnya. Setelah didapatkannya isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan instansi, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menganalisis isu tersebut agar didapatkan satu isu terbaik dengan melakukan analisis teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan, lalu dilanjutkan dengan menggunakan teknik USG atau urgency, seriously, dan grow. Dari analisis yang telah kita lakukan akan didapatkan satu masalah yang akan kita jadikan sebagai bahan aktualisasi di tempat kerja. Selanjutnya kita akan membuat rancangan aktualisasi seperti di bawah ini, di mana kita akan membuat tabel rancangan aktualisasi untuk memudahkan kita dalam melaksanakan aktualisasi dan membuat laporan aktualisasi di tempat kerja. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempresentasikan rancangan aktualisasi, di mana kita meminta pertimbangan dari mentor dan coach dalam merancang aktualisasi ini. Kemudian kita akan melaporkan atau melakukan aktualisasi, di mana nanti ketika kita melakukan aktualisasi kita akan dibimbing oleh mentor yang terdapat di sekolah, lalu kemudian sambil membuat laporan aktualisasi yang juga akan dibimbing oleh mentor dan coach, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil laporan aktualisasi kita. Nah, itu tadi adalah serangkaian materi di agenda 4 atau habituasi dan bentuk atau rancangan aktualisasi yang akan kita lakukan di tempat kerja sekitar 30 hari kerja, dan akan kita lakukan pelaporan nanti di akhirnya. Nah, semoga apa yang akan kita rancang, apa yang akan kita lakukan dalam proses aktualisasi, dan yang terakhir nanti akan melakukan presentasi dari laporan aktualisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.